Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Bapak Penguji PPG Batch 1 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Asep Kusno Suseno, SPD MPD. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Bandung, dan pada tahun ini saya sebagai mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2024 dengan nomor induk mahasiswa 523211341. Pada saat ini pembelajaran yang akan saya sampaikan yaitu di kelas 10 di SMA Negeri 2 Bandung. Materi yang disampaikan tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Mohon komentar dan mohon kritikannya, semoga menjadikan satu perkembangan di masa yang akan datang. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan berdoa. Silakan. Duduk siap. Sebelum kita belajar, berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita awali dengan membaca Al-Quran bersama-sama ya. Silakan. Baiklah, sebelum memulai materi, absen dulu ya. Aditya, Ahmad, Naufal. Yang hadir hampir semuanya ya. Hanya beberapa, ada yang dispen dan ada yang sakit. Semoga yang dispen diberikan kelancaran, semoga yang sakit diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alamin. Ya, rekan-rekan sekalian, untuk pertemuan hari ini kita akan memasuki bab selanjutnya, yaitu tentang kompetisi dalam kebaikan. Namun sebelumnya Bapak mau mengulas materi yang pertemuan minggu kemarin, yaitu berhubungan dengan syu'abul iman. Coba yang kalian bisa merekam tentang keimanan itu seperti apa? Hakikat keimanan yang sebenarnya itu apa? Ada 3 kalimat yang mesti diucapkan. Betul? Diucapkan dengan 2, diyakini dalam hati, 3, diamalkan dengan perbuatan sehari-hari. Masuki materi tentang kompetisi dalam kebaikan. Ini berhubungan dengan berhubungan dengan Al-Quran. Di sini ada pertanyaan yang akan Bapak sampaikan sebelumnya, yang berkaitan dengan etos kerja atau dengan kompetisi dalam kebaikan. Satu pertanyaannya, bagaimana cara berkompetisi dalam pemanfaatan teknologi digital sebagai bagian dari usaha dalam meningkatkan taraf hidup kita? Pak, Coba. memanfaatkan teknologi digital itu seperti menggunakan aplikasi-aplikasi online seperti Shopee, TikTok Shop, terus Lazada. Kita juga bisa memanfaatkan kayak konten-konten. Jadi misalkan kalau mau jualan bisa lewat konten. Terus bisa juga kalau sekarang tuh ada TikTok Live, bisa juga. Jadi memanfaatkan media sosial itu sebagai etos kerja supaya, soalnya kan kalau misalkan di media sosial itu lebih luas ya. Jadi kalau misalkan di toko yang aslinya itu sepi, kalau di media sosial di online-nya bisa jadi ramai dengan memanfaatkan media sosial. Tuh, boleh.
kedua, sebelum ke materi ya. Ini Bapak memancing dulu. Apakah dengan usaha keras, berdoa dengan khusyuk akan membuahkan prestasi yang gemilang? Ya. Alasannya apa? Dengan usaha yang maksimal. Boleh lah. Yang ketiga, pertanyaan terakhir. Apakah pesan, nih, perhatikan ya pertanyaannya. Apakah pesan bahwa berlomba-lomba dalam kebaikan dapat diwujudkan dengan gemar mengikuti dan melaksanakan sholat berjamaah di masjid? Pesannya apa? Apakah pesan yang berhubungan dengan kompetisi dalam kebaikan yang diterapkan dalam sholat berjamaah di masjid? Pesannya apa? Karena dari sholat jamaah sendiri itu pahalanya 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri yang hanya 1 derajat, dan itu juga kalau Al-Fatihah kitanya itu benar. Betul. Ya, 100. Siapa namanya? Levi. Mantap. Yang selanjutnya, materi tentang kompetisi dalam kebaikan. Mari kita bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran dari bab ini, satu, setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan kompeten dalam membaca, menghafal, dan menganalisis ayat dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada 2 materi ya. Tapi pada pertemuan hari ini yang akan dibahas oleh Bapak dan disimak oleh kalian, kemudian dipelajari oleh kalian, yaitu tentang berkompetisi dalam kebaikan. Pembahasan dari PPT ini, pertama, 1. GS Surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. 2. At-Taubah ayat 105. Kalau ini tentang apa? Etos kerja. Ini untuk pertemuan yang selanjutnya. Yang ketiga, tajwid dalam Surat Al-Maidah ayat 48 dan At-Taubah ayat 105. Kemudian 4, hadis tentang Fasabiqul Khairat. Dan yang kelima, penjelasan tentang Fasabiqul Khairat dan etos kerja. Ya, bisa dipahami dari video ini? Tentang apa? Nolong. Itu termasuk kompetisi dalam kebaikan bukan? Ya. Berlomba, kemudian menyebarkan kebaikan, menolong seseorang, kemudian lagi seseorang lain ikut-ikutan melakukan perbuatan baik. Bacaan Al-Quran di sini, ini dikaitkan dulu ya, yang berhubungan dengan para ulama semangat yang luar biasa dalam berinteraksi bersama Al-Quran, termasuk dalam menghatamkan Al-Quran. Karena ini berkaitan dengan Al-Quran, kita bahas dulu yang berhubungan dengan Al-Quran. Mereka mempunyai kebiasaan yang berbeda dalam menghatamkan Al-Quran. Ada yang menghatamkan Al-Quran dalam waktu setiap 2 bulan sekali. Ada juga yang 1 bulan sekali, ada juga setiap 10 hari sekali atau sepekan sekali. Satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah membuat kebajikan, hanya kepada Allah lah kamu kembali, kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan. Ya, betul. Nah, ini artinya ya, ada kata kuncinya berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Lalu yang selanjutnya nih, arti kata-katanya. Ini potongan ayat atau arti perkata dari surat Al-Maidah di sini. Di antaranya ada yang perlu diperhatikan itu tentang apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Lanjutannya, nah ini
Ada kata dari penjelasan ini, yaitu pada saat ketika menyelesaikan orang-orang yang sedang berselisih. Sekarang kita masuk ke dalam tajwidnya, perhatikan. Di dalam tajwid di sini dari kata wa anzalna ilaika. Dari kata wa anzalna, naknya hukumnya apa? Jadi dari kata nak di sini hukum tajwidnya adalah majaid mufasil, yaitu mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada lafaz yang berbeda. Kemudian yang kedua, musaddiqal lima. Nah ini musaddiqal lima tanwin menghadapi huruf la. Hukumnya apa? Bila guna fathah tanwin bertemu dengan huruf la. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, muhaiminan alaihi. Nah di sini muhaiminan alaihi tanwin menghadapi huruf a. Maka hukumnya adalah dengan mad wajib muttasil. Kalau majaiz itu alif misalkan huruf mad asli bertemu dengan huruf mad asli. Kalau misalkan majaiz itu salah satu huruf mad asli bertemu dengan hamzah. Ya, betul. Jadi penjelasan yang selanjutnya kita masuk ke dalam Asbabun Nuzul surat Al-Maidah ayat 48. Di dalam Asbabun Nuzul di sini surat Al-Maidah ayat 48 itu adalah surat Al-Madaniyah atau surat Madaniyah, di mana surat tersebut turun di kota Madinah. Kemudian penjelasan yang selanjutnya Ibnu Abbas menjelaskan bahwa surat Al-Maidah ini turun berkenaan dengan peristiwa ahli kitab yang meminta keputusan kepada Rasulullah SAW atas persoalan yang sedang mereka hadapi pada awalnya. Nabi SAW diberi dua pilihan. Pilihan yang pertama yakni memutuskan persoalan mereka atau mencari solusi di dalam kitab mereka masing-masing. Di sini ada pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran tersebut, ada di dalam ayat tersebut. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak, dengan kebenaran, yakni hak dalam kandungan cara turunnya Al-Quran maupun pada saat mengantarkannya turun. Kitab Al-Quran berfungsi untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya, betul? Yang selanjutnya kitab suci Al-Quran juga menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu. Kemudian yang selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Selanjutnya penerapan perilaku dalam kehidupan kita. Satu, mengawali dengan basmalah, betul kan? Itu dijadikan sebagai fastabiqul khairat. Yang kedua, melakukan dengan penuh semangat. Yang ketiga, menjaga konsistensi. Dan yang keempat, mempelajari ilmu yang terkait. Kemudian yang kelima, membiasakan dalam bekerja sama. Yang terakhir, mengamati, meniru, dan memodifikasi. Mengamati, meniru, memodifikasi. Ikuti. Ngerti nggak maksudnya? Boleh ya kita mengamati? Boleh ya kita meniru? Boleh. Tapi kita jangan menirunya itu 100%. Jangan copy paste. Jangan copy paste. Ketika misalnya ada kebiasaan, contoh zaman sekarang kan lagi rame-ramenya pakaian gaya ke Korea-Koreaan ya. Kita fotokopi bukanlah gayanya seperti Son Joong Ki, itu benar-benar gayanya kayak gitu. Itu bukan Indonesia banget, bukan berkelompok. Nanti wakilan yang mau dipresentasikan. Pertanyaan pertama, kebaikan apa yang akan kamu tingkatkan terkait dengan Al-Quran? Bulan Ramadan tiba, kompetensi kebaikan apa yang akan kamu tingkatkan? Saat bulan Ramadan tiba, kompetensi kebaikan apa sajakah yang akan kamu tingkatkan? Pertanyaan kedua. Jadi tugasnya hanya ada dua. Silakan untuk duduk dalam berkelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan
menyampaikan mengenai hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Levi Aulia Luciana dan rekan saya Aku Sarah Masura. di sini untuk nomor pertama, kebaikan apa yang akan kamu tingkatkan terkait dengan Al-Quran. Kelompok kami yaitu berbakti kepada orang tua sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 5 akan menjawab diskusi dari hasil kelompok kami, yaitu ada Fastabiqul khairat. Itu di pertanyaan pertamanya ada pertanyaan kebaikan apa yang akan kamu tingkatkan terkait dengan Al-Quran. Sesuai jawaban dari kelompok kami, yang pertama itu adalah menyebarkan kebaikan dan mengajak kepada kebenaran, yang mana ada di dalam surah Ali Imran ayat 104 dan dipahami dari ayat ini. dan yang ketiga yaitu mengajarkan pentingnya sabar dan bersyukur, di mana ini ada di surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang bersabar. Dan yang kedua yaitu ada surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan di sini kita memilih ayat ini karena pentingnya bersabar dan bersyukur dalam situasi sesuai ajaran Al-Quran. Dan nomor 2 yaitu ada sebagai pelajar, kompetensi apa sih yang akan kita tingkatkan. Sebagai pelajar, dari hasil diskusi kelompok kami ada beberapa poin, yaitu pertama, satu, kemampuan berpikir kritis, yang kedua, kemampuan berkomunikasi secara efektif, yang ketiga, keterampilan problem solving, yang keempat, keterampilan membaca dan menulis, kelima, keterampilan bertanya dan menjawab, keenam, keterampilan berdiskusi, ketujuh, keterampilan belajar berkelompok, yang terakhir, keterampilan mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian. Dan pertanyaan terakhir adalah saat bulan Ramadan juga, kompetensi kebaikan apa yang akan kami tingkatkan? Berdasarkan jawaban kami akan meningkatkan sedekah dan donasi. Ini itu adalah sumbangan kepada yang membutuhkan, baik dalam bentuk uang, makanan, atau pakaian. Selanjutnya adalah meningkatkan membaca Al-Quran. Jadi menargetkan untuk membaca lebih banyak ayat atau bahkan khatam Al-Quran dalam bulan ini. Yang ketiga ada berbagi makanan. Membagikan makanan untuk berbuka puasa kepada tetangga atau orang-orang yang kurang mampu, bisa di jalan atau misalnya orang-orang yang terdekat. Dan yang terakhir adalah melakukan kebaikan harian. Melakukan aksi kebaikan kecil setiap hari, seperti membantu orang lain, memberikan senyuman, atau menebarkan kebahagiaan. Mungkin segitu aja pemaparan hasil diskusi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian semuanya. Alhamdulillah materi semuanya sudah dibereskan dan kalian semuanya satu kelompok sudah mempresentasikan hasil dari atau kesimpulan dari presentasi yang disampaikan oleh kelompok tersebut, terutama refleksi dari materi yang berhubungan dengan berlomba-lomba dalam ibadah. Itu jelas sekali bahwasannya Al-Quran sudah menjelaskan ketika kita melakukan fastabiqul khairat, ketika kita melakukan kebaikan, maka janganlah ditunda-tunda. Ketika ada keinginan untuk melakukan kebaikan, saat itu juga lakukan kebaikan. Betul nggak? Betul. Malah tatkala ketika kita jalan kaki saja, kemudian kita menemukan ada potongan kaca atau ada paku, maka kita ambil, itu bisa menjadikan apa? Kebaikan juga. Betul nggak? Maka di dalam surat Al-Maidah tersebut jelas sekali berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Akhirnya ditutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.